Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kali ini kita podcast. Nah, temanya agak unik asik karena kita menggerebek KPU Kabupaten Pati. Siap. Siap digerebek. Izin, karena kita dadakan jadinya Bang ya. Sebenarnya niat kami tadi itu mau yang kita gerebek itu ada 2 komisioner. Yang pertama ini komisioner divisi Sosdiklih Parmas SDM nggih Bang. Ya. Oh, betul nggih. Kemudian divisi teknis. Nah, kebetulan yang Kordiv Sosdiklih Parmas Bu Adis itu sedang DL keluar kota, Ya. ke Semarang kayak gitu. Akhirnya yang kita gerebek cuma 1 kali ini, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara KPU di masa-masa pilkada semacam ini mungkin apa ya? Saya nangkapnya KPU itu karena penyelenggara ya. Biasanya penyelenggara itu banyak dikritik. Izin, maaf ya. Gitu. Nah, sekarang kita sedang dalam tahapan apa, Bang? Oke. Jadi gini ya, sebelum kita bicara tentang tahapan, saya tuh mau ingin Oh, sebentar, Bang. apa? Perkenalan terlebih dahulu. Oh iya, gitu ya. Siap. Jadi saya ini namanya Kusnul Imanuddin dan hari ini saya itu diamanahkan di Komisioner KPU Pati di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Gitu, Mas Arif. Jadi teknis penyelenggara pemilu itu adalah sebuah divisi yang memang khusus nanti membahas, menangani semua tahapan-tahapan kepemiluan. Makanya bisa dibilang bahwa tahapan teknis pemilu ini urat nadinya pemilu. Kenapa bisa saya bilang demikian? Karena apa? Di gambaran saja ya. Jadi di KPU ini ada 5 divisi yang semua diketuai oleh masing-masing komisioner kan. Yang pertama itu divisi logistik, yang kedua divisi hukum, ketiga divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, keempat divisi Rendatin, kelima ini divisi teknis. Nah, kalau divisi logistik itu tugasnya jelas, menyiapkan logistik kepemiluan, kotak suara, surat suara, sampai kemudian pakunya itu disiapkan logistik. Nanti setelah selesai semua akan disiapkan teknis nih. Peralatannya udah siap. Jadi nanti tinggal teknis ini meramu supaya nanti di TPS bisa berjalan. Terus Sosdiklih Parmas dan SDM itu dia menangani masalah rekrutmen KPPS, rekrutmen PPS, PPK. Di awal-awal tahapan kepemiluan itu mereka mencari orang-orang yang mau jadi PPK, PPS. Itu tugasnya juga jelas. Nanti setelah selesai mereka mencari orang-orang terpilih, kemudian juga diserahkan ke teknis. Ini loh, ini ada orangnya, tinggal gimana caranya ini bisa kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, teknis lagi. Terus kemudian ada Rendatin. Rendatin ini perencanaan data dan informasi. Tugasnya itu yang paling penting itu gimana dia bisa mengakumulasikan penduduk di Kota Pati dari awal penduduk biasa menjadi DPT. Goalnya itu. Nah, setelah jadi DPT nanti diserahkan ke teknis. Ini loh, kita serahkan ke teknis lagi supaya nanti DPT ini kemudian bisa menjadi pemilih yang akan mencoblos besok di tanggal 27 November itu memilih dan nanti akan dikelola oleh teknis. Dia caranya milih yang apik, dia caranya milih yang benar. Itu sama juga dengan divisi hukum. Hukum juga sama. Hukum akan berjalan kalau draftnya tahapan-tahapan kepemiluan itu sudah dirancang oleh teknis dan kemudian setelah itu dipedomani atau disahkan oleh divisi hukum. Yang artinya bahwa teknis ini dukun semua ramuan dari logistik, SDM, hukum, Rendatin masuk dalam kuali besar yang kemudian diaduk sama divisi teknis. Nah, jadi kalau teknisnya nggak benar-benar matang ya nggak bisa jalan. Itu gambarannya tentang divisi teknis. Nah, kalau sekarang ditanya
sedang tahapan apa, sampai detik ini kita ini masih separuh perjalanan. Karena apa? Hari ini kita ini sudah sampai pada tahapan pembatasan dana kampanye. Yang kedua adalah penandatanganan atau persetujuan spesimen surat suara yang nanti akan disepakati oleh parpol paslon dan kemudian akan menjadi dasar untuk dimasukkan ke percetakan menjadi surat suara. Itu tahapan sampai detik ini. Kedepannya setelah ada dana pembatasan dana kampanye ya, setelah pembatasan dana kampanye yang berakhir tanggal 23 November, maka setelah itu kita akan beralih ke tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi. Karena 23 November itu selisih 3 hari dengan 27 November pas hari pencoblosan. Itu gambaran di teknis seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Husnul. Ya. Undang Bang ya. Oh. Ini bebas ya. Okay. Karena memang saya menyadari ini tambahan ya, bagaimana pemilu itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita itu bertemu banyak orang. Kita bagaimana mengetahui sifat-sifat orang. Pada dasarnya KPU didirikan, dulu dibentuk oleh pemerintah, itu sesuai dengan amanah undang-undang itu untuk melayani partai politik. Kenapa bisa disebut melayani partai politik? Karena partai politik ini adalah perwakilan demokrasi dari masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa di partai politik ini, demokrasi ini ya diwakili oleh suara rakyat, diwakili oleh partai politik yang nanti akan menjadi peserta pemilu. Nah, itu gambaran nyatanya seperti itu. Oke, siap Bang. Tak garis bawahi tadi ya. Kalau apa namanya terkait SDM, KPPS, terus apa satunya lagi itu? Hukum, rendatin, dan logistik keuangan gitu ya. Nah, sekarang tadi kan tak singgung sedikit kalau di dalam divisi teknis, divisi jenengan tadi kan membahas kaitannya anggaran dana kampanye. Oke. Biasanya gini Bang, saya menangkap satu kata unik di situ, kata kampanye. Apa ya? Acap kali untuk masyarakat umum, contohnya semacam kita ini Bang ya, kalau dengar kata kampanye itu, ya kontestasi ya itu yang paling menarik menurut saya loh Bang, saya pribadi itu. Dalam mau itu pemilu, mau itu pilkada, kelihatannya yang paling unik itu kampanye itu, kayak gitu. Nah, kalau mungkin saya tanya teknis kampanye, mungkin nanti sama Bu Adi saja lah. Kita grebek KPU lagi izin, tapi jangan dikasih tahu ya Bang. Ya. Tapi boleh ya, kan katanya tadi KPU siap melayani. Oke, siap. Nah, yang pertama kampanye. Kampanye itu unik karena di setiap jalan, setiap gang, setiap perempatan itu ada gambar-gambar calon. Ada gambar-gambar calon dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau divisi teknis tak tanggap kaitannya anggaran dana kampanye. Nah, kira-kira dapat dijelaskan sedikit Bang terkait anggaran dana kampanye. Soalnya gini, tak kasih sedikit apa ya, masyarakat itu taunya kalau kampanye itu dananya besar sekali. Bahkan kalau saya rasa itu teramat sangat besar Bang. Karena apa, kita lihat sendiri harga banner sekarang itu per meternya 23.000 kalau di Kota Pati. Mungkin kalau di kota lain mungkin beda, ada yang 17, ada yang 15 tergantung kualitas. Itu dikali begitu banyaknya banner itu loh. Kira-kira apakah anggaran dana kampanye itu unlimited? Oke. Jadi gini, pada dasarnya kampanye ini kan bentuk penyampaian informasi dari paslon kepada masyarakat agar visi dan misi mereka ini tersampaikan. Tetapi permasalahannya, kalau tidak ada yang mengatur tentang regulasi kampanye, bisa jadi nanti akan muncul metode-metode kampanye secara ilegal. Karena apa? Yang namanya manusia ini kan berkendak dengan dipenuhi dengan hati, pikiran, jiwa, dan nafsu. Itu kan harus berimbang. Nah, makanya kemudian regulasi ini diciptakan agar mereka bisa mengikuti kampanye dengan tertib, aman,
damai, sehingga persepsi di masyarakat ini mereka diterima dengan baik. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih itu dana kampanye? Pada dasarnya, dana kampanye adalah semua penggunaan modal kapital yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kampanye. Dan itu dihitung mulai tanggal 25 sampai 23 November, 25 September sampai 23 November. Artinya selama dalam masa itu, jikalau ada kampanye ya tentu kita harus memahami bahwa kampanye juga butuh modal. Tidak bisa tadi yang sampai bilang itu pasang banner pun sekarang ada biayanya. Tetapi kita juga berbicara tentang asas akuntabilitas, asas kesamaan, asas pemerataan. Bahwa pada dasarnya pembatasan dana kampanye ini diatur agar semua paslon itu bisa melaporkan pemasukan dan pengeluaran mereka selama kampanye. Dan itu mengikat di paslon yang akan mencalonkan diri dalam pilkada. Seperti kita ketahui bahwa di Pati ada 3 calon yang akan mengikuti pilkada. Maka pembatasan dana kampanye berlaku bagi mereka dan tim kemenangan serta orang-orang secara pribadi maupun dalam bentuk badan hukum yang bersimpati dengan mereka dan mengeluarkan uang untuk kampanye mereka. Itu dasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada batasannya orang-orang tersebut atau badan hukum tersebut? Itu ada. Semua itu diatur dalam PKPU. Saya baca ya, karena memang ini bicara data ya. Siapa? Jadi untuk pasangan calon itu yang ingin mengeluarkan modal kampanye itu unlimited, tidak terbatas. Mengeluarin 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun itu tidak masalah. Itu untuk pasangan calon. Yang kedua, partai politik pengusul itu juga unlimited. Misal paslon A didukung oleh partai BCD, maka partai BCD itu unlimited. Dia boleh mengeluarkan dana tidak terbatas untuk paslon yang diusulkan. Terus ketiga, partai politik non pengusul itu maksimal 750 juta. Non partai? Non pengusul. Jadi non pengusul itu misal paslon A dia didukung partai B, C, D. Tetapi kan selain itu ada partai lain, semisal EFG. Nah, kalau partai EFG ini ingin menyumbang ke paslon A, itu harus maksimal 750 juta. Tidak boleh tidak terbatas. Nah, terus untuk perseorangan, misal ada seorang yang kemudian bersimpatik dengan paslon A, dia ingin menyumbang dana kampanye agar si A ini bisa muter-muter, itu maksimal 75 juta. Sementara yang terakhir badan hukum ini PT, CV ataupun bentuk apapun yang sudah dilegalkan oleh negara itu maksimal 750 juta. Tetapi yang perlu dipedomani adalah badan hukum ini harus swasta, tidak boleh negeri. Misal BUMN, BUMD atau BUMDes sekalipun tidak boleh menggunakan dana mereka untuk nyumbang. Nah, itu yang namanya pembatasan dana kampanye. Sudah dibatasi, tetapi setelah itu dasarnya. Setelah itu tetap dari 3 paslon itu nanti akan dikumpulkan untuk membahas khusus pembatasan dana kampanye per kabupaten. Itu harapannya. Ada tadi saya tangkap gini Bang ya, tak simpulkan dikit ya. Untuk kelompok swasta PT CV 750 juta, untuk perseorangan 75 juta.
Terus satu lagi yang 750 juta tadi dari 750 itu partai politik non partai politik non pengusung. Ya. 750 juta juga. Ya. Oke. Tapi untuk paslon sendiri dan juga partai pengusung paslon unlimited, Bang ya. Unlimited. Oke. Jadi kalau semisal ini ya, partai A diusung oleh dua koalisi partai, kemudian anggarannya sampai 50 M mungkin ya, karena kalau di Pati itu unik Bang, banyak tersiar di media kemarin itu, media online saya baca itu anggaran politik di Kabupaten Pati mencapai 70 miliar. Berarti itu mungkin saja semacam itu ya? Mungkin, sangat mungkin. Tetapi kemudian setelah tadi kan saya jelaskan tentang pembatasan dana per elemen untuk menyumbang, itu kan dasarnya dari PKPU. Tapi setelah itu di PKPU juga menerangkan bahwa nanti ketiga paslon ini akan diajak rembukan lagi. Diajak rembukan, dikoordinasikan oleh KPU dengan mengundang PWI, Bawaslu, dan atau pemantau pemilu dalam sebuah acara. Di situ kemudian akan diberi masukan, akan membahas tentang pembatasan dana kampanye. Oke, siap. Itu yang tak tunggu, Bang. Tentunya berbeda dengan ini, turunan dari PKPU dana kampanye ini kan. Nah, ketiga paslon yang kita ajak rembukan, kira-kira berapa dana yang harus dikeluarkan dalam pilkada tahun ini. Karena apa? Karena itu pertama, kita harus butuh banyak pertimbangan untuk menetapkan dana kampanye pilkada, letak geografis, kemudian inflasi, terus kemudian minat masyarakat, budaya, juga banyak tipologi, itu kan banyak yang harus kita evaluasi, karena tiap tahun itu kan mesti berbeda. Oke, tetapi tetap nanti ada batasan buat anggaran dana kampanye. Ada. Oke, siap. Kira-kira kalau berdasarkan tahun kemarin di tahun berapa ya, Bang? 2019 mungkin? Kita terakhir pilkada itu 2017. Oh, 2017 mungkin berapa kira-kira pilkada, Bang? Kalau 2017? Kalau di tahun 2017 itu saya itu mencatat bahwa waktu itu kan pilkada Pati diikuti dua paslon, Pak Haryanto sama Pak Safin, dan kota kosong. Itu anggaran yang dikeluarkan pembatasan dana kampanye tahun 2016 itu sebesar 14 miliar 857 juta 180.970 yang terbagi menjadi 3 item: uang, barang, dan jasa. Itu. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa dana kampanye ini per tahun akan berbeda, per pilkada akan beda tergantung inflasi, sumber daya, tipologi, geografis juga. Untuk tahun ini yang diikuti oleh 3 paslon, yaitu paslon Pak Wahyu, kemudian Pak Sudewo sesuai nomor urut ya. Pak Sudewo, kemudian Pak Wahyu, dan Pak Novi, Pak Novi dan Budi, maka pembatasan dana kampanye itu meningkat menjadi 38 miliar 528 juta 726.430. Itu batas maksimal pengeluaran. Oke, batas atas berarti Bang ya. Batas atas. Hampir meningkat 200 kali lipat. Hanya dalam hitungan berapa tahun? 7 tahun ya. 7 tahun. Dan ini kemudian menjadi pertimbangan karena dipertimbangkan, diberi masukan oleh tadi paslon, pemantau pemilu, Bawaslu juga, terus kemudian wartawan, kemudian itu menjadi masukan kami untuk ditetapkan menjadi SK, surat keputusan KPU Pati tentang pembatasan dana kampanye. Dan itu wajib dipenuhi oleh setiap paslon.
bahwa maksimal adalah 38 juta. 38 miliar. Jika mereka melaporkan lebih dari 38 miliar, maka kelebihan itu akan dikembalikan ke negara. Semisal paslon A ternyata kok dia dana kampanye jumlahnya 48 miliar, artinya kan selisih 10 miliar kelebihannya. Maka 10 miliar ini nanti mereka harus setoran mengembalikan ke negara. Itu laporan awal apa akhir, Bang? Akhir. Bahwa berarti nanti setelah kontestasi itu masing-masing tim pemenangan paslon itu melaporkan dana kampanye, pengeluaran maupun pemasukan. Nanti sisanya akan apabila ada berlebihan dari kesepakatan akan dikembalikan ke negara. Oke. Ini gini, Bang. Pertanyaannya gini, kadang-kadang masyarakat itu kan unik, termasuk saya, termasuk saya itu kan unik ya. Gini, kalau berdasarkan pemilu terus pilkada yang sudah, acap kali dari kita itu dari masyarakat awam itu nangkapnya, antara dana yang terlapor dan juga dana yang beredar, khususnya di kampanye itu berlebih. Tapi laporannya disesuaikan. Kira-kira ada sanksi atau tidak itu, Bang? Oke, jadi pertama, dasarnya dana kampanye itu adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, penggunaan dana. Keadilan. Dan yang perlu digarisbawahi itu menjadi tanggung jawab dari paslon dalam pelaporan dana kampanye. Makanya kemudian ketika tadi kita bilang bahwa pertanyaannya nominalnya berbeda. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tentu dari kami, dari KPU nanti akan kemudian menyewa atau meng-hire kantor akuntan publik yang mempunyai kredibilitas untuk mengaudit dana kampanye tersebut. Jadi setiap paslon ketika diaudit oleh KAP itu wajib membuka semua penerimaan dan pemasukannya. Nah, nanti dari KAP yang akan menentukan, karena kita ketahui bahwa KAP tentu kalau bekerja kan mempunyai keahlian dalam mengaudit pemasukan, pengeluaran, apakah ini cocok atau enggak. Nah, nanti KAP yang akan memberikan penilaian kesimpulan apakah dananya ini cocok atau enggak, atau kemudian ada yang dilaporkan, atau kemudian dilaporkan tapi salah hitung. Itu semua akan diatur oleh KAP. Nanti KAP akan memberikan kesimpulan kepada kami untuk kemudian kami menetapkan apakah dana kampanye ini layak dipertanggungjawabkan atau kurang layak untuk dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kalau tadi bicara sanksi jelas ada. Sanksinya pertama, kalau awal jadi dana kampanye itu nanti diupload di yang namanya SIKDK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Itu di SIKDK itu ada 3 item, namanya LADK, laporan awal dana kampanye, LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan LPPDK, laporan penerimaan dana kampanye. Setiap tahapan itu kalau tidak dipenuhi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan maka ada sanksinya. Contohnya kemarin tanggal 24 itu batas terakhir pelaporan LADK. Kita tunggu sampai jam 23.59. Kalau dia lebih dari jam 23.59 dia punya sanksi kalau tidak boleh berkampanye pada masa kampanye. Artinya kan itu kerugian besar bagi mereka. Tetapi ketika paslon semua sudah melakukan LADK yang artinya mereka berhak untuk ikut kampanye. Oke. Seperti itu. Jadi semua ada sanksinya. Oke, terima kasih, Bang. Sampai sini saya mikir divisi teknis
Itu kelihatannya kerjanya kok pusing ya Bang? Ya, harus diakui. Kalau boleh saya itu ingin menemukan jam kantor. Jadi divisi teknis itu khusus jam 3 sore sampai jam 23.59. Karena kita sering jadi satpam itu di kantor kan. 23.59. Tapi banyak teman-teman partai yang konsultasi gitu. Itu sudah biasa. Oke, ini tak tambah kita ya Bang, Nah, yang ya. duduk ya. Tapi ya bagaimanapun ya, yang perlu dipahami bahwa pemilu ini kan perwujudan dari demokrasi prosedural. Artinya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan semuanya itu diwakilkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga ya kami berharap paslon ini bisa berkontestasi dengan baik, memenangkan hati masyarakat, agar nanti di tanggal 27 November masyarakat yang bebas, jujur, luber dan adil untuk menentukan hak pilihnya tanpa ada paksaan. Oke, terima kasih Bang Husnul. Oke. Saya mendengarnya cukup pusing karena apa ya? Kalau kita berbicara masalah anggaran, apalagi dana kampanye, memang nominalnya cukup besar. Saya uang 38 miliar itu nggak pernah lihat tumpukannya sebesar apa Bang. Nah, itu saya kira jangan ditumpuk, tapi dijejer saja. Tumpuk pusing nanti. Oke, terima kasih Bang Husnul. Oke. Saya harapkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Pati, karena mungkin melalui video ini nanti kita tayangkan Bang ya. Oke. Izin nggak kami edit, nggak kami kurangi speser pun, langsung kita apa adanya. Lanjut. Dan supaya apa ya, harapan kami melalui channel kami Bang, seputar Pandora, supaya masyarakat itu bisa kritis lah. Masyarakat, ormas, organisasi mahasiswa, entah itu mau GMI, PMI, GMNI, IMM kami dan lain sebagainya yang ada di Kota Pati, khususnya mahasiswa, ataupun kelompok-kelompok masyarakat, LSM dan lain sebagainya, silakan dikritisi. Karena apa? Dari paparan tadi sudah jelas semua kaitannya batasan anggaran dana kampanye yang disepakati di Kota Pati tidak mencapai 70 miliar. 38 miliar. Hanya mencapai 38 miliar. Dana kampanye berarti Bang ya? Pembatasan dana kampanye. Pembatasan dana kampanye. Semisal dari masyarakat nanti curiga dan lain sebagainya, ini bisa nonton konten kita. Bisa dijadikan acuan bahwa ada pembatasan dana kampanye yaitu sejumlah 38 miliar sekian. Itu yang kami tangkap dari diskusi podcast malam ini ya Bang. Ini enggak diskusi, podcast Bang. Podcast ya. Ya, kita mau bahas lebih panjang lebar sebenarnya Bang, mengenai sosialisasi kampanye yang benar semacam apa. Itu kan banyak sekali, ada pertemuan terbatas dan lain sebagainya. Kalau saya lihat story dari ad hoc KPU, dari Bawaslu, terus yang di kecamatan itu kami lihat story-storynya kan ada banyak sekali macamnya kampanye yang dilarang dan lain sebagainya. Tapi karena Bu Adis tidak ada, mungkin bisa jadi besok Bang. Kalau nggak besok, mungkin besok siang atau besok malam kita kesini lagi. Monggo. Untuk podcast bareng kaitannya membahas itu, karena kita ketemunya sama Bang Husnul divisi teknis, yang disampaikan istilahnya anggaran kita juga pusing Bang. Kesimpulannya masyarakat bisa melihat sendiri bahwa keterbukaan dari KPU dan juga kaitannya keterbukaan dana kampanye, ada batasan dan lain sebagainya, bisa kita jadikan acuan untuk mengkritisi pilkada. Jadi kalau kita melihat sudut pandang pilkada, jangan hanya yang menang siapa, amplop dan lain sebagainya, tapi kita juga ikut mengawasi sistemnya. Terapalagi kalau kaitannya dengan kampanye. Oke. Cukup dari kami ucapkan terima kasih Bang Husnul. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke, cukup dari kita. Oke, penutupan dan kata-kata terakhir tak pasrahkan kepada Bang Husnul. Monggo. Pilkada itu esensinya itu sebenarnya untuk kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Kita ini KPU ini cuma perwakilan untuk mengelola pilkada dengan baik dan benar. Dan pilkada itu tahapannya banyak. Tidak hanya pas besok tanggal 27 November. Pada waktu penghitungan, pencoblosan dan penghitungan. Ini banyak. Karena itu saya berharap masyarakat ini bisa kemudian peka. Kemudian kritis. Ada masalah apa? Tanyakan aja. Media sosial KPU terbuka 24 jam kok. Atau datang ke kantor atau lewat website atau lewat Instagram. Banyak lah. Artinya kami ini bekerja
bekerja berkomitmen untuk masyarakat, untuk menghasilkan wakil-wakilnya yang terbaik. Kita hanya berharap masyarakat itu tidak apatis, gunakan hak pilihnya, pahami setiap tahapannya, kemudian gunakan hak pilihnya dengan secara luber dan jurdil, sehingga ke depan 2024 sampai 2028 itu bisa menghasilkan calon bupati dan wakil bupati yang terbaik. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.